Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyambut masuknya bulan haji, di mana di sana ada aktivitas ibadah kurban, maka kita akan membahas kitab Fathul Mu'in tentang kurban, di mana pembahasan ini disisipkan di dalam bab haji. Disebutkan oleh mu'allif rahimahullah muhimmatun, pembahasan-pembahasan penting. Muhimmatun ini bisa di-i'rab sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf, yaitu hadhihi. Yusannu, disunnahkan. Yusannu ini adalah fi'il mudhari' majhul, dia termasuk fi'il mudha'af, asalnya yusnanu, kemudian diidghamkan menjadi yusannu. Mutaakkidan, hal keadaannya sunnah muakkad, lihurrin, bagi orang yang merdeka, qadirin, yang mampu. Tadhiyatun, tadhiyatun menjadi naibul fa'il dari yusannu, berkurban. Bidabhi, dengan menyembelih, jadha'i dha'nin, seekor domba jantan, lahu sanatun, baginya, yaitu bagi domba jantan tadi, sanatun, 1 tahun. Maksudnya domba jantan yang berusia 1 tahun. Jadha'i dha'nin ini adalah nakiroh, sedangkan jumlah yang datang setelah nakiroh yaitu lahu sanatun bisa menjadi naatnya. Au, atau sakoto sinnuhu, telah tanggal giginya. Walau, meskipun, setelah lau ini ada kalimat yang mahdhuf, yaitu sakoto sinnuhu qabla tamamiha, walaupun giginya telah tanggal, qabla, sebelum, tamamiha, sempurnanya, yaitu sebelum sempurnanya 1 tahun. Maksudnya untuk ukuran domba jantan yang boleh dikurbankan itu adalah domba jantan yang sudah berusia 1 tahun. Tapi kalau giginya terlihat sudah tanggal sebelum usia 1 tahun, maka boleh dikurbankan dengan syarat sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anah, usianya sudah mencapai 6 bulan. Kenapa? Karena kalau sudah mencapai 6 bulan dan giginya tanggal, itu menunjukkan dombanya sudah ihtilam, sudah baligh. Tetapi kalau sampai usia 1 tahun giginya juga belum tanggal, maka secara otomatis dengan usia 1 tahun itu dombanya sudah terhitung baligh. Selanjutnya au, huruf atop, thaniyi ma'zin, ma'tub kepada jadha'i dha'nin. Thani ma'zin, domba kacang atau kambing kacang, ya, bukan kambing berjenis domba, tapi ini kambing yang kalau kita menyebutnya biasanya kambing kacang. Au baqarin, maktub juga, atau lembu. Lahuma, bagi keduanya, menjadi khobar muqaddam, sanatani menjadi mubtada muakhar, 2 tahun. Artinya kalau yang akan dikurbankan itu adalah kambing kacang, jenis kambing kacang atau lembu, maka keduanya harus sudah berusia 2 tahun. Au ibilin, atau unta, lahu, baginya, khomsu sinina, 5 tahun. Sinina ini termasuk dari isim yang mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Jadi isim yang mulhaq kepada jamak mudzakkar salim itu ada beberapa, diantaranya adalah bilangan puluhan dari angka 30 sampai 90, salasun sampai tis'un, atau ada juga ahluna, alamuna, iliyuna, arduna, sinuna. Nah, sinuna ini dalam posisi ropa, adapun ketika
majrur atau ketika mansub, maka dia menjadi sinina. Nah, adapun di sini sinina itu berposisi majrur sebagai mudhof ilaih dari khamsu. Biniyati dengan niat, ini ta'alluq kepada yusannu ya. Yusannu tadhiyatun. Jadi disunnahkan berkurban biniyati dengan niat udhiyatin korban inda dzabhin ketika menyembelih. Au huruf atop ta'yinin ma'tub kepada dzabhin ketika atau ketika menetapkan untuk berkurban. Sedikit tambahan dari penjelasan kitab Mi'anah, di mana lafaz kurban itu bisa berbunyi nawaitul udhiyata al-masnunata atau nawaitul udhiyatal masnunata, atau nawaitu ada asunnatit tadhiyah. Ini harus disertakan kata sunnah, karena kalau tidak disertakan kata sunnah, secara otomatis niat itu akan membuat kurbannya menjadi kurban yang wajib. Nah, sehingga ada konsekuensi. Jika kurbannya adalah kurban yang wajib, maka si pemilik kurban atau orang yang berkurban itu tidak boleh mendapatkan bagian dari daging kurbannya. Selanjutnya, wahia afdalu minas sadaqah. Wahia dan dia, maksudnya kurban, afdalu lebih utama minas sadaqati dari sedekah. Wa waqtuha dan waktunya, yaitu waktu berkurban, min dari, ini dibaca minir tifai. Kenapa? Karena huruf alif yang ada pada kata irtifa itu adalah hamzah wasol ya. Jadi ketika ada harokat yang hidup sebelumnya, maka alifnya tidak lagi dibaca. Jadi kita baca minir tifai dari naik syamsi matahari nahrin pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, ila sampai akhir ayami hari-hari at-tasyriqi atau ayyamit tasyriqi, hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi kurban itu sudah bisa mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada waktu duha ya, perkiraannya ketika matahari naik, sampai akhir hari tasyrik, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah. Wa yujzi'u dan mencukupi ya, sub'u baqarin atau subu'u baqarin, sepertujuh lembu, au ibilin atau sepertujuh dari unta, an wahidin untuk satu orang. Artinya satu lembu atau satu unta itu cukup untuk menjadi kurban bagi 7 orang. Wala yujzi'u dan tidak cukup ajfa'u, binatang yang kurus, au maqtu'atu atau yang terpotong, ba'di sebahagian, dzanabin ekor, au atau udunin sebahagian, karena maktub kepada dzanabin sebahagian dari telinga, ubina yang jelas, maksudnya yang jelas terpotongnya, wa in qalla meskipun terpotongnya itu hanya sedikit ya, tetapi kalau sangat jelas terlihat terpotongnya, maka binatangnya tidak boleh dikurbankan. Wadatu dan yang memiliki arojin pincang, wa awarin buta, wa marodin dan penyakit bayinin yang jelas. Jadi kalau binatang yang akan dikurbankan itu ternyata pincang, buta ya, walaupun buta sebelah, ataupun memiliki penyakit yang sangat jelas sekali terlihat, maka binatang tersebut tidak bisa dijadikan hewan kurban. Wala yadurru dan tidak
berbahaya, artinya tidak merusak statusnya sebagai hewan kurban. Syakku, pecah, udhunin atau koyak, udhunin telinga, atau kharquha, berlobangnya. Mungkin telinganya tertusuk sehingga terlihat berlobang. Nah, hal itu tidak mengapa. Selanjutnya wal mu'tamadu, dan pendapat yang mu'tamad, adamu, tidak, ijza'i, cukup. Artinya tidak sah. Apa itu yang tidak sah? At-tadhiyati, berkurban, bil hamili, dengan hewan yang sedang hamil. Khilafan, ini bisa menjadi khobar dari kana dan isimnya yang mahdhuf, yaitu kaunuhu khilafan. Maksudnya pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah berkurban dengan binatang yang sedang hamil itu berbeda dengan pendapat lima sahhahahu, dengan pendapat atau dengan apa yang telah disahihkan, yang telah mensahihkannya Ibnur Rif'ah. Wallahu a'lam bishawab.